saya akan menjelaskan tentang bagaimana model artificial intelligence seperti buatan atau sebuah model untuk sistem pakar dilatih dengan menggunakan Google Colab. Di sini saya memiliki dataset di mana saya akan membuat sebuah sistem pakar untuk mencari penyakit dari strawberry. Di sini saya sudah mendownload datasetnya. Datasetnya saya dapatkan dari RoboFlow, di mana di sini terdapat 3 folder, di mana ada folder valid, train, dan test. Folder train digunakan untuk melatih model AI. Di sini terdapat labels dan image berisi gambar-gambarnya, dan labels berisi informasi yang akan diolah nantinya. Kemudian tes itu untuk menguji kecerdasan buatan atau sistem yang akan dibuat, dan terakhir adalah valid, di mana valid ini adalah hasilnya, jadi kunci jawabannya dari tes gitu ya. Oke, kita masuk. Di sini saya akan menggunakan Google Colab. Sebelum masuk ke Google Colab-nya, saya sudah upload dulu. Di sini saya memiliki sebuah folder dataset. Di dalam sebuah folder bernama UAS kecerdasan buatan, dan folder strawberry itu ada dataset yang saya miliki. Saya sudah upload datasetnya, sehingga setelah saya upload dan masuk ke Google Colab. Jika pertama kali masuk ke Google Colab, kita akan melihat tampilan seperti ini. Kita buat saja notice baru. Di sini saya sudah siapkan notice-nya. Pertama, kita mount atau sambungkan Google Colab kita dengan Google Drive. Nah, jika muncul prompt seperti ini, kita klik connect to Google Drive. Sini kita tinggal continue saja, pilih akun yang akan digunakan. Continue sampai nanti prompt atau dialognya akan terclose. Kita tunggu, ini jangan di stop. Nah, setelah ada checklist seperti ini, itu kita berhasil. Kemudian kita lakukan command ini, cd content drive my drive for kecerdasan buatan. Ini masuk ke parent foldernya di Google Drive kita. Dan di sini seperti kita udah berada di folder UAS kecerdasan buatan. Di sini saya perlu menginstal Ultralytics. Jadi saya akan run command pip install Ultralytics untuk menginstal Ultralytics. Yang mana Ultralytics ini nantinya akan diperlukan untuk mendownload model bernama YOLO, di mana YOLO adalah suatu model yang bisa dibilang model polosannya, yang bersihnya. Nanti kita akan try model tersebut. Nah, setelah berhasil, yang ada checklistnya, kita import YOLO dari Ultralytics. Dari Ultralytics, YOLO sudah berhasil kita import. Di sini kita memastikan dulu bahwa VGA sudah terinstall dalam Google Colab kita. Nah, jika muncul seperti ini, NVDA-SMI itu kita sudah ada VGA-nya. Tapi kalau belum, teman-teman bisa pergi ke sini. Nah, di sini teman-teman change runtime type, nanti ada pilihan untuk menggunakan VGA. Nah, VGA-nya di sini saya menggunakan T4 untuk running Python 3. Di sini kita akan mengambil modelnya, di mana di sini saya menggunakan YOLO V8 tipe S. Tipe S ini, kenapa saya menggunakan tipe S? Karena data yang digunakan itu berupa data gambar sebanyak kurang lebih 7.000 gambar dengan 7 kelas, dimana untuk hal ini saya menggunakan YOLO V8S karena lebih baik daripada YOLO V8N dan juga tidak seberat YOLO V8M. Jadi saya menggunakan YOLO V8S yang model tengah-tengah. Kita running, dia akan downloading, dan checklist itu berarti dia sudah berhasil download. Ini saya akan mengcopy dari Google Drive ke dalam folder dari Google Colab itu sendiri. Kenapa saya melakukan ini? Supaya nanti pemrosesan bisa jadi lebih cepat. Karena kalau tidak di copy itu untuk masuk ke Google Drive itu akan memakan waktu yang lebih lama untuk processing datanya. Di sini waktu yang digunakan akan tergantung seberapa banyak
dataset yang ada. Karena semakin banyak dataset berarti ya proses copy paste-nya lebih lama. Ini saya sudah beres mengcopy kontennya dari Drive ke dalam folder milik Google Colab. Sekarang saya ingin melakukan training, dimana untuk training komen yang kita jalankan adalah ini. From Ultralytics, dari Ultralytics kita import YOLO, model YOLO-nya YOLO V8S. Ini literally komen yang sudah di atas. Kita sudah jalanin, cuma kita jalin lagi karena ini ada di dalam foldernya Google Colab. Dengan epoch 100, datanya dari konten strawberry data.yml. Ini kontennya. Nah, data YAML ini berisikan file data tentang dokumennya. Seperti misalnya ada kelas-kelasnya di dalamnya. Kita cek. Nah, di sini kita lihat data YAML isinya apa aja. Nah, bisa lihat ada kelasnya ya, ada Angular Liftport, Angular Fruitroot, Blossom Blight, Greymore, Liftport, Powder Email Leaf, itu adalah kelas-kelasnya. Nah, itu adalah penyakit-penyakit yang dapat dideteksi oleh dokumen ini. Nah, sekarang kita mulai training dengan 100 epoch, berarti ada 100 kali pengulangan dengan image size-nya adalah 640 x 640 dengan 16 batch, workload-nya 8. Ini adalah maksimal dari T4. Stage-nya disk, berarti kita menyimpan saja dalam disknya, dan device 0. Ini nama project-nya, kita simpan dalam folder runs di drive kita. Kemudian namanya ini sebenarnya bebas ya, saya mau namain strawberry detection dengan version 20 supaya dia ada kesabaran maksimalnya. Jika memang sudah berprogres dia akan ini dengan save period, berarti setiap 10 epoch itu akan di save ke dalam drive kita, sehingga nanti ketika misalnya nanti trainingnya harus berhenti di tengah jalan, kita tidak perlu mengulang training dari awal, tapi bisa lanjut dari epoch ke sekian. Misalnya kita udah nyampe di epoch 25, maka save terakhirnya, recheckpoint terakhirnya ada di epoch 20, kita bisa start dari epoch 20, tidak perlu mengulang dari epoch 0. Oke, kita coba running. Ini mulai ya trainingnya, mulai dari epoch pertama. Nah, kalau sudah seperti ini kita tunggu saja sampai eksekusinya selesai. Nah, teman-teman, di sini saya sudah selesai untuk pelatihan modelnya, dimana setelah 80 pengulangan, dari pengulangan 80 sampai 60 itu sudah mencapai maksimal kemampuan dari pembacaan AI-nya. Dengan di sini kalau kita lihat match-nya ada di 50-nya ada di angka 0,99, 50 sampai 95-nya ada 0,781, dengan box P-nya ada di 0,908 ya dalam matrix-nya. Dan kalau kita lihat di folder di drive kita sudah bertambah. Jadi kita mendapatkan satu folder baru bernama folder runs, yang dalamnya ada hasil dari pelatihan. Ini strawberry detection sama namanya dengan yang tadi sebelumnya. Ini ada weights, ada results, ada pelatihan, evaluation, bat 1, bat 2 sampai semuanya terjalankan itu. Nah, kita lihat resultsnya, coba bagaimana hasil pelatihan. Nah, di sini seiring pelatihan berjalan itu semakin rendah nih box loss-nya atau kesalahannya ya. Terus matriksnya juga semakin naik. Kemudian dia fluktuatif di angka 0,9. Untuk MAP 50-95-nya dia ada di 0,7 ke 0,8 fluktuatif. Dan untuk matrix precision-nya itu cukup, awalnya dia loncat-loncat, tapi
berhasil lebih stabil yang 0,9, namun risiko B juga sama. Oke, dan sekarang kita perlu export modelnya karena yang kita gunakan adalah model test flight. Nah, kita masukin di sini dalam folder files, probability sections, tadi pakai atau enggak, kita pakai probability section, class weight, class base PT, dan sebaran. Nah, di sini dia menginisiasi proses dari ekspornya. Selesai. Sekarang kita punya base.ts flight. Nah, base.ts flight ini merupakan hasil dari ekspor ya, dari base. Yang mentahnya tadi yang base.pt ke base.ts flight supaya bisa nanti digunakan di aplikasi yang dibuat. Oke, teman-teman, sekarang tadi kita sudah berhasil ekspor. Nah, sekarang kita akan menguji dulu nih sebelum kita masukkan ke dalam aplikasi. Kita uji dulu, kita buat file baru di sini, tambahkan. Kita import lagi from localistic import yellow. Oke, ini enggak, kita bukan mau export model, tapi kita tetap akan menggunakan model, di mana modelnya adalah content, drive, my drive, strawberry. Sudah benar, kita menggunakan base.pt dulu, format dasar, tapi yang kita lakukan bukanlah export, melainkan kita akan melakukan pengujian model seperti predict, di mana saya sudah menyimpan satu gambar di sini, image.png. Ya, strawberry dengan ada sedikit sudah terkena sedikit penyakit. Apakah model kita bisa memprediksi apakah penyakitnya benar, apakah jenis penyakitnya tidak? Kita source, masukin di space, drive, my drive, buatan drive, image, confidence-nya kita simpan saja di 0,25 supaya sedikit lebih sensitif. Jadi saya harus memberikan komen dan juga save. Oke, kita coba jalankan. Oke, kita coba cek. Detect. Oke, ini hasil pembacaannya. Pembacaan dari sistem paket kita, dia membaca bahwa strawberry ini mengalami tremor dan juga sebuah powdery mildew. Walaupun powdery mildew ini confidence-nya ada di 0,32, dia cukup kecil dan itu membaca di luar. Ini karena tadi efek dari confidence-nya terlalu rendah ya. Jadi dia kayak ini kayaknya powdery mildew karena dia salah satu cirinya adalah abu-abu dari warnanya, sehingga dia membaca di sebelah sini, padahal sebelah sini itu adalah bagian pentagram. Dan itu dia confidence-nya kecil, jadi kita mungkin nanti bisa pakai threshold di confidence 0,4. Sekarang kita coba dengan hasil ekspor ya. Kita clear dulu output yang ini. Kita ganti ininya jadi base. Sebaran. Oke, selesai.
page 2. Kita buka lagi sini. Nah, oke. Sama ya hasilnya kurang lebih dengan base.tf Lite ataupun PT, berarti base model kita dan juga model yang digunakan oleh aplikasi yang hasil ekspornya itu juga sama. Oke. Berikutnya kita harus mendownload dari hasil ekspornya tadi. Kita di Strawberry Detection, wait, kita download base.tf Lite. Proses downloadnya ini isinya sekitar 42,3 MB. Untuk di sini sudah saya telah mendownload juga base.tf Lite-nya, dan di aplikasi kita itu saya menggunakan aplikasi Kotlin untuk mobile app developer-nya. Asetnya base.tf Lite kita berikan di sini di folder aset di dalam main di luar package Java. Nah, di sini base.tf Lite. Oke. Di sini juga labelsnya kita masukkan. Labels ini harus sesuai dengan yang ada di data.yml. Itu urutan-urutannya, karena kalau enggak nanti pembacaannya itu prioritinya tuker. Kayak di sini listport terus di awal, karena di data.yml listportnya di awal, karena kalau nanti tuker maka value-nya akan tertukar dan ada yang lain. Gitu. Dan setelah itu kita buat objek dari base.tf Lite ini, kita inisiasikan dalam kalau di sini aku memberikan nama kelasnya adalah Flight Detector, di mana dia memanggil base.tf Lite dan juga di sini ya private const value file model path dengan base.tf Lite. Dia memanggil, kita memberikan box elemennya maksimal 4, confidence yang ada di 0,5f, thresholdnya 0,45, berarti dia kalau 0,5 dia itu di atas 0,5 dia sangat aktif, di atas 0,45 dia cukup ya tentang ini. Kalau di bawah 0,45 dia tidak akan menampilkan apa-apa. Dan ini untuk membuat labelnya, di sini kita membuat juga modelnya, dan nanti model ini akan digunakan oleh kamera gitu. Baik teman-teman, di sini saya sudah selesai membuka aplikasinya. Di sini saya sudah membuka aplikasi yang melihat di sebelah kanan ini ada Strawberry Export AI. Ini adalah tampilan dari aplikasinya. Dia membuka kamera. Di sini ada statusnya healthy. Healthy itu berarti Strawberry sehat atau tidak ada yang terdeteksi ya. Sebenarnya kalau tidak terdeteksi karena di dataset kita tidak memiliki kelas healthy, maka jika tidak ada penyakit terdeteksi dia muncul healthy, tapi jadinya ketika tidak diarahkan ke apapun dia tetap healthy karena tidak ditemukan penyakit strawberry. Di sini ada tombol untuk masuk ke galeri, memilih strawberry, untuk mengambil gambar dari galeri, atau kita juga bisa langsung saja menunjukkan di kamera kita. Di sini saya sudah siapkan satu misalnya kita strawberry, di mana mau membeli strawberry atau gray mode. Saya akan coba detect dengan aplikasi saya apakah aplikasi ini bisa mendeteksi gray mode ini. Dan seperti yang rekan-rekan lihat di sebelah kanan itu terdeteksi ya, gray mode-nya itu terjadi di strawberry ini, dan di bawah juga kita bisa melihat penanganannya. Apa yang perlu dilakukan ketika ada strawberry yang terkena gray mode, seperti misalnya kita bisa memotong bagian-bagian yang terkena gray mode. Di sini kita bisa mengurangi kelembaban dan juga lain-lain ya, tindakan-tindakan yang direkomendasikan oleh sistem pakar identifikasi dan penanganan penyakit pada tumbuhan strawberry ini. Selain langsung lewat kamera, aplikasi ini juga bisa mengambil dari galeri. Contohnya di sini saya sudah memiliki satu gambar yang terkena leaf spot ya, tumbuhan strawberry yang terkena leaf spot. Nah, saya upload gambarnya. Di sini kita bisa melihat hasil diagnosisnya dari tanaman tersebut.
di mana tanaman ini terkena leaf spot. Hanya ada satu penyakit leaf spot yang terdeteksi. Dia penanganannya adalah dengan pangkas daun yang terinfeksi, kemudian buang daun yang gugur dan lain-lain. Itu adalah hasil pembacaan dan penanganan dari sistem pakar kami, di mana sistem pakar ini bisa memberitahu penyakit apa dan penanganannya seperti apa. Mungkin seperti itu ya hasil penelitian ataupun pengerjaan dari sistem pakar kelompok 1. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.